Selamat hari Minggu saudaraku yang diberkati. Jumpa lagi dengan saya Pastor Fabianus Tutuboy. Jaya di dunia dan mulia di sorga. Demikianlah warta kitab suci pagi hari ini yang disampaikan kepada kita. Sebuah kunci yang amat luar biasa yang diberikan kepada kita. Bacaan pertama dari kitab Yesaya menegaskan tentang kunci yang pertama ini, yakni jaya di dunia. Bahwa kunci itu dikatakan kunci kerajaan Daud akan diberikan kepada kita, diletakkan di atas bahu kita. Saudara, sama seperti Raja Daud yang mulia, kita memperoleh sebuah kemuliaan sebagai orang-orang yang diberkati di tengah dunia ini sama seperti Raja Daud. Kunci itu ternyata diletakkan di atas bahu kita. Berarti apa? Ada sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk meraih kejayaan di tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih, untuk meraih sebuah kejayaan butuh kerja keras, butuh sebuah tanggung jawab, butuh sebuah komitmen yang tinggi. Harus punya sebuah kepercayaan diri yang tinggi. Sekalipun banyak tantangan. Kita mengingat kisah Raja Daud bersama dengan berperang melawan Goliat. Dia hanya menggunakan sebuah umban batu. Tetapi sebuah keyakinan, kepercayaan diri yang tinggi membuat dia bisa berjaya. Saudaraku yang terkasih, kunci kejayaan di tengah dunia ini mau mengajak kita untuk berusaha dan berjuang sekuat tenaga. Sebuah spiritualitas yang ditawarkan kepada kita, disampaikan kepada kita oleh Yesaya, yakni spiritualitas gantungan. Sama seperti gantungan pakaian atau gantungan kunci atau apapun. Itu melekat pada sebuah tembok yang kokoh. Sehingga gantungan itu bisa berguna atau berarti. Artinya apa? Sebuah spiritualitas yang mau mengungkapkan kepada kita bahwa diri kita adalah bagian atau sarana untuk mengungkapkan kekuatan atau menolong orang lain. Kemuliaan kita atau usaha dan kerja keras kita bukan untuk diri kita saja, tetapi sarana untuk melayani orang lain dengan baik. Dan untuk bisa meraih itu, kita harus melekat pada sebuah tembok yang kokoh. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kalian harus jujur, kemudian diri saya melakukan hal-hal yang buruk. Kalian harus berbagi. Berbagi adalah perbuatan yang baik, sementara saya hanya menikmati apa yang menjadi milik saya. Atau begitu banyak contoh yang mau mengungkapkan tentang kejayaan di dunia. Harus bilanglah apa yang kita tunjukkan harus memiliki kekuatan atau topangan yang kuat. Kita bisa berhasil, kita bisa meraih sebuah mimpi yang tinggi, yang luar biasa kalau kita punya sandaran yang kuat. Kita harus memiliki disiplin diri yang kuat, sikap jujur dalam diri kita, sebuah hati yang pekah dan sebuah upaya kerja keras tanpa mengenal lelah. Inilah sandaran kita untuk kita bisa menjadi sebuah gantungan yang baik. Saudaraku yang terkasih, Yesaya mengungkapkan, gantungan itu menjadi kursi kemuliaan bagi
keturunannya. Artinya apa? Diri kita menjadi contoh dan teladan, kebanggaan bagi orang-orang yang mengikuti kita. Kalau kita tidak bisa mengungkapkan kemuliaan bagi orang-orang di bawah kita. Saudaraku yang terkasih, kunci yang kedua yang dikatakan dalam Injil Matius, dikatakan tentang kunci kerajaan sorga. Bahwa kunci itu dimulai dari dunia ini, tapi inilah kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga adalah sebuah pembentukan dari sebuah batu karang keyakinan iman. Dikatakan, Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku menurut orang-orang? Mereka menyebut ada Yohanes Pembaptis, ada Elia, ada Yeremia. Tetapi ini menurut orang. Kesan yang ditimbulkan atau bilanglah pandangan dan apa yang kita terima dari luar. Tetapi Yesus juga bertanya untuk menjadikan batu karang itu adalah menurut kamu. Saudara, inilah batu karang yang sesungguhnya. Bahwa apa yang didengar dari luar, apa yang diserap dari luar, itu membantu kita membentuk sebuah batu karang dalam diri kita. Inilah dasar pijakan. Dan dasar pijakan yang disampaikan oleh Rasul Petrus bahwa engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Punya keyakinan yang teguh bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias, Allah yang hadir, Allah yang menyertai kita, dan Ia sungguh hidup. Saudaraku, ini sebuah kekuatan yang teguh untuk mau menegaskan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang luar biasa karena Allah bersama dengan kita. Dalam keteguhan itu, di atas batu karang itu, kubangun jemaatku dan kunci kerajaan sorga kuberikan kepadamu. Jika engkau melepaskan sesuatu di dunia ini, akan terlepas juga di sorga. Jika engkau mengikat sesuatu di dunia ini, maka akan terikat di sorga. Sebetulnya juga mau menegaskan kepada kita bahwa apa yang sudah kita miliki batu karang itu juga harus kita bagikan kepada orang lain supaya menjadi arti atau berarti bagi mereka. Sehingga mereka bisa melihat bahwa Allah bekerja di tengah mereka, Allah hadir dan menyapa mereka. Kasih dan cinta Tuhan itu terjadi di tengah dunia ini, maka kita juga akan memperoleh kasih dan cinta Tuhan dalam kemuliaan kekal. Saudaraku yang terkasih, Tuhan hadir dan menyertai kita. Sebuah keyakinan yang perlu untuk kita hidupi, yang disampaikan dalam bacaan kedua, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan semua memiliki tujuan akhir, yakni Allah sendiri. Ini harus kita miliki, bahwa sesungguhnya segala sesuatu kita ini, nafas hidup berasal dari Tuhan. Segala rahmat berasal dari Tuhan. Dan kita masih tetap ada ini karena Tuhan masih berkenan kepada kita. Dan mari kita mengarahkan semuanya kepada Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita dan kehidupan di dunia ini. Sehingga kejayaan kita bisa raih dan kemuliaan pun kita bisa nikmati pada akhirnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.